Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nabil dengan NIM 22201110101. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit menular yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya adalah malaria. Oke, kita next. Oke, malaria sendiri itu secara definisinya itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Jadi Plasmodium sendiri itu adalah genus protozoa, parasit yang menjadi penyebab dari penyakit malaria itu sendiri. Kemudian malaria ini berkembang biak dalam sel darah merah yang akan menyebabkan simptom anemia, termasuk juga simptom lainnya yaitu seperti mual, muntah, hingga demam tinggi. Oke, jadi Plasmodium juga mempunyai habitat untuk berkembang biak dalam sel darah merah. Di sini ada 4 spesies Plasmodium ya, yang menginfeksi manusia. Yang pertama itu ada Plasmodium vivax yang menyebabkan malaria tertiana, kemudian Plasmodium malaria, kemudian Plasmodium falciparum, yang terakhir Plasmodium oval yang menyebabkan malaria tertiana. Oke, di sini perbedaan dari Plasmodiumnya tadi ada 4. Kemudian jadi pada tahun 2010 itu jumlah kasus positif malaria di Indonesia mencapai 465,7 ribu. Sementara pada 2020 kasus positif itu menurun menjadi 235,7 ribu. Selain itu annual parasit incident atau API atau jumlah kasus positif per 1000 penduduk itu juga mengalami penurunan dari 1,96 pada tahun 2010 menjadi 0,87 pada tahun 2020. Oke, ini secara diagnosisnya itu infeksi itu yang mana disebabkan oleh Plasmodia yang tadi 4 tadi salah satunya, kemudian yang mana akan ditularkan menjadi gigitan nyamuk Anopheles betina. Jadi malaria itu berawal dari yang jadi perantaranya itu nyamuk betina, Anopheles betina. Jadi infeksi awalnya itu muncul dengan gejala demam awal yang berlangsung selama 15 menit sampai 1 jam, dimulai dari pecahnya sel darah merah oleh sekelompok parasit yang membelah, kemudian masuk ke dalam darah. Jadi pada proses ini sering terjadi rasa mual, muntah, sakit kepala, hingga sampai terjadi demam tinggi. Oke, di sini kemudian ada patomekanismenya, yaitu yang pada nyamuknya ya. Jadi awal menghisap darah itu yang mana gametosit itu akan tertelan ke dalam perut, kemudian gametosit akan keluar dari sel-sel darah yang terinfeksi, kemudian berubah menjadi gamet. Kemudian gamet jantan itu berfungsi dengan gamet betina yang akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot itu akan elongasi menjadi ookinet yang akan bergerak menembus dinding perut. Ookinet itu berkembang menjadi ookista dan berkembang dan pecah yang akan melepaskan sporozoid. Kemudian sporozoid itu bermigrasi ke kelenjar ludah dan siap untuk diinjeksi dan memperbarui siklus. Oke. Kemudian untuk patomekanisme dari pada manusianya itu ada gambar nyamuk ya. Jadi ketika siklus dimulai dari nyamuk betina itu Anopheles itu menginjeksi dengan menyuntikkan sporozoid dalam kulit saat menghisap darah. Jadi sporozoid itu akan memasuki aliran darah yang akan terbawa ke liver atau hati. Jadi yang dimana sporozoid itu akan menginfeksi ke sel-sel di hati. Kemudian di dalam liver itu parasit akan berkembang menjadi skizon. Dan kemudian skizon itu pecah yang akan melepaskan ribuan merozoid di dalam aliran darah. Kemudian merozoid itu akan menginfeksi sel darah merah. Beberapa parasit itu akan berubah menjadi bentuk jantan dan betina, disebut gametosit. Oke, kemudian yang terakhir itu ada pencegahannya.
untuk pencegahan dari kasus malaria itu sendiri, yaitu jadi pengendalian malaria dalam upaya pencegahan dari penyakit malaria itu bergantung pada tempat perkembangan nyamuknya. Oke, jadi yang pertama itu ada perlindungan perorangan terhadap nyamuk, bisa dengan tidur dengan menggunakan kelambu yang diberi piretrin, kemudian tidur dengan pakaian tertutup dengan tujuan menghindari gigitan nyamuk. Kemudian obat-obatan suspersif untuk orang-orang yang terpajan, kemudian pengobatan adekuat untuk kasus kanker, kemudian jadi pembasmian itu memerlukan pencegahan kontak gigitan antara nyamuk Anopheles dan manusia yang lama untuk mencegah penularan. Dengan eliminasi semua kasus aktif melalui pengobatan dan penyembuhan spontan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi penjelasan dari kasus malaria, yaitu penyakit menular yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.